Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu saat ini. Bersama-sama kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Pada hari itu, Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh umat Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan namanya. Mari semua yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Warna penuh mujizat ajaib, ya Halik engkau membuatnya
Jemaat terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Namun demikian kita belum mampu melakukannya. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita melalui nyanyian penyesalan. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kita akan menerima berita anugerah kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia
Kristus manusia. Kita bersama berdoa. Allah Bapa Surgawi, perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur atas suka dan duka yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami Tuhan sebagai wujud hormat, sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu. Perkenankan di dalam doa ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Mari Bapa, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesehatan kembali, sehingga saudara kami boleh segera pulih dari sakitnya. Dan ketika kami berjumpa dengan saudara kami, mereka sudah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau yang akan selalu mendampingi kami dalam kami menjalani setiap pergumulan kehidupan ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk menghadapinya, serta berikanlah jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap pergumulan kehidupan yang kami alami boleh selesai dengan baik pula. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan gereja kami di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Gereja kami berupaya untuk selalu melayani jemaat di dalam kehidupan pelayanan, baik dalam ibadah secara langsung, ibadah online, ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan. Bapak berkati setiap acara, Bapak berkati setiap kegiatan yang dilaksanakan di tengah pandemi, sehingga semuanya boleh tetap berjalan dengan baik dan iman kami terawat dengan baik pula melalui kegiatan pelayanan yang diadakan gereja kami. Majelis gereja yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat, juga Tuhan berkati kehidupan pelayanannya, sehingga majelis gereja terus dapat melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat di sini. Dan Tuhan selalu berikan kesehatan pula, sehingga majelis gereja boleh selalu melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan semangat yang tinggi. Bapa, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi bekal untuk kami jalani dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Ibu bapa dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini terambil dari salah satu bacaan leksionari kita, di mana saya memilih dari bacaan yang pertama, yaitu dari Yosua pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat 17. Yosua pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu
di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sombong. Pernahkah bapak ibu sombong? Mungkin ada yang menjawab pernah, ada yang menjawab tidak pernah. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sombong kadang-kadang menjadi sesuatu yang enak dan nyaman untuk dilakukan dalam kehidupan orang yang sombong itu. Atau bahkan ada orang yang tidak merasa bahwa dirinya sedang sombong. Bagaimana dengan kita? Termasuk yang mana? Ya, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu yang lalu kita belajar bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Hari ini baru seminggu kita belajar tentang sombong. Sesuatu yang bertolak belakang. Hari Minggu yang lalu dengan hari ini. Sesuatu yang bertolak belakang. Ya, Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kembali dulu pada firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Yosua ditunjuk Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Bukan sesuatu yang mudah bagi Yosua. Bukan sesuatu yang enteng bagi Yosua menjadi pemimpin bangsa yang sebanyak itu. Perjalanan yang jauh, harus melawan bangsa-bangsa lain. Ini bukan sesuatu yang mudah tentunya bagi Yosua. Tapi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah perintah Allah. Ia ditunjuk oleh Allah sendiri untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, menggantikan Musa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ada pergumulan yang besar yang dirasakan oleh Yosua pada saat itu. Apakah ia mampu untuk membawa bangsa ini sampai ke Kanaan? Secara manusiawi pasti ada pergumulan yang besar yang dirasakan oleh Yosua. Namun Allah menguatkan Yosua. Perhatikan di ayat yang ke-7. Pada hari itu Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh umat Israel. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah memperlihatkan kuasanya di hadapan seluruh umat Israel yang dipimpin oleh Yosua. Yaitu mereka bisa menyeberangi sungai yang begitu luas, yang begitu lebar, yaitu Sungai Yordan. Di mana aliran sungai pada saat itu dibuat Allah sama seperti ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau sebelumnya. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyibakkan air Sungai Yordan dan bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Menunjukkan bagaimana Allah ada bersama dengan mereka. Menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, dan itu membuat Yosua semakin yakin bahwa bukan dengan kekuatannya dia akan memimpin Israel, tetapi dengan kuasa Allah dia akan memimpin Israel. Sekali lagi, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya, tetapi dengan kuasa Allah dia akan memimpin bangsa Israel keluar sampai ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menarik dalam kisah ini apa? Bahwa Yosua tidak terjebak pada kesombongan diri. Biasanya orang yang terpilih menjadi pemimpin, biasanya orang yang diangkat untuk menjabat jabatan yang tinggi akan menjadi sombong, merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari yang lain. Ada kesombongan yang dia lakukan dalam dirinya, tetapi Yosua sama sekali tidak melakukan itu. Ia tidak merasa lebih tinggi, lebih baik daripada orang-orang Israel yang lain. Dia tidak merasa bahwa dia sendirilah yang dipilih Allah karena kehebatannya. Tidak. Dia tidak merasakan itu di dalam dirinya. Ia tidak menjadi besar kepala. Ia tidak meninggikan dirinya. Bahkan ia sadar bahwa ia hanyalah orang yang dipilih dan dipakai Allah untuk melaksanakan
kehendak Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, sama sekali Yosua tidak mau meninggikan dirinya di antara umat Israel yang lainnya. Dia juga tidak terjebak supaya bangsa Israel itu menyembah dia, tidak. Dia tidak terjebak pada keinginan supaya bangsa Israel tunduk kepadanya, manut perintahnya, tidak. Tetapi dia tetap berusaha bagaimana bangsa Israel hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada dirinya tetapi kepada Allah. Seolah-olah Yosua merasa bahwa pilihan Allah kepada dirinya bukan karena kehebatannya dia daripada orang yang lain, tidak. Tetapi justru dia merasa aku ini hamba Tuhan yang harus melaksanakan kehendaknya. Jadi tidak perlu orang-orang menyembah dia, menganggap dia lebih tinggi daripada yang lain, tidak. Ada rasa untuk merendahkan diri, rumangsa aku ki sapa to? Aku ora patut jane gitu. Nah, ini dia Bapak Ibu dan Saudara yang membuat Yosua tidak memiliki kesombongan di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yosua mau merendahkan diri, ketika Yosua tidak sombong, apa yang ia dapat? Kuasa Allah terjadi atas hidupnya. Kemenangan demi kemenangan diraih di dalam kehidupannya saat memimpin bangsa Israel. Bahkan sampai ke tanah Kanaan pun Yosua berhasil mempertahankan dirinya sebagai hamba Allah yang membawa umat Israel masuk ke Kanaan. Sesuatu yang luar biasa ketika orang tidak sombong. Ketika orang itu mau merendahkan diri, apa yang didapat? Berkat Tuhan. Apa yang didapat? Kuasa Allah di dalam kehidupannya. Maka segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, segala sesuatu sesuai dengan harapannya dan juga harapan Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, menurut Anda, siapa yang sering sombong? Biasanya kita akan menjawab, yang sombong itu ya orang kaya. Yang sombong itu orang yang berjabatan tinggi. Yang sombong itu adalah orang yang punya kelebihan tertentu. Apakah benar demikian? Bu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, semua orang punya rasa ingin dihormati. Semua orang punya rasa ingin dipuji oleh orang lain. Semua orang punya rasa ingin diakui oleh orang lain. Perhatikan kata yang saya pakai. Semua orang ingin dipuji, semua orang ingin mendapatkan penghormatan. Semua orang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi yang sombong itu sebenarnya bukan hanya orang kaya. Yang sombong itu bukan hanya orang yang berjabatan tinggi, tetapi semua orang bisa terjebak dalam yang namanya kesombongan. Ibu, Bapak, Saudara, dan saya, kita semua bisa jatuh pada kesombongan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di awal saya mengatakan bahwa minggu lalu kita diajak untuk bersama-sama mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Diminta dan diajak Yesus untuk apa? Mengasihi sesama dengan totalitas kehidupan kita. Tapi hari ini kita belajar tentang kesombongan. Sesuatu yang terbalik, sesuatu yang berbanding terbalik. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang sombong itu artinya orang yang tidak mengakui Allah dan karya Allah di dalam kehidupannya. Sekali lagi, yang pertama,
Orang yang sombong itu tidak mengakui Allah dan karya Allah di dalam kehidupannya. Kalau Yosua sombong, dia akan mengatakan, "Oh, aku menjadi pemimpin Israel karena kehebatanku, bukan karena pilihan Allah." Kalau dia sombong, dia akan mengatakan, "Oh, aku seorang pemimpin, maka kalian harus tunduk kepadaku, harus manut perintahku." Dia tidak akan mengatakan, "Patuhilah Allah, sembahlah Allah." Tidak. Nah, maka dari itu, orang sombong itu sekali lagi tidak mengakui Allah dan karya Allah. Kalau sudah tidak mengakui Allah dan karyanya, artinya kembali ke minggu lalu, kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita. Orang yang sombong itu dosa. Kenapa? Ya tidak mengakui Allah di dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa segala sesuatu itu dari dirinya, bukan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, Bapak, dan Saudara, orang yang sombong itu tidak akan bisa menghargai orang lain. Minggu lalu kita diajak oleh Yesus untuk apa? Mengasihi sesama. Tapi hari ini kita belajar tentang sombong. Orang yang sombong tidak bisa menghargai orang lain. Artinya kalau kita sombong, ya berarti kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Masih nyambung dengan hari Minggu yang lalu. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Yosua juga tidak menganggap bangsa Israel lebih rendah daripada dia. Ia tetap menghargai, ia tetap menghormati umat Allah. Dia tetap menghormati saudara-saudaranya. Sejajar dengan mereka, tidak merasa lebih tinggi daripada mereka. Jadi orang sombong tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, orang sombong tidak pernah tulus di dalam menolong sesama. Orang yang sombong tidak pernah tulus di dalam menolong sesama. Kenapa? Karena hanya cari muka, hanya cari nama saja, sehingga dia tidak tulus untuk menolong orang. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu saya mengatakan bahwa kesombongan itu justru menghancurkan kehidupan kita. Sebab dengan sombong artinya kita melawan Allah, kita tidak menghargai sesama, dan kita tidak bisa melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya mari belajar dari Yosua, bagaimana sekalipun berjabatan tinggi sebagai seorang pemimpin bangsa, dia tidak sombong. Sekalipun dia dipilih oleh Tuhan, dia tetap tidak sombong. Sekalipun kemenangan demi kemenangan dia raih dalam hidupnya, dia tetap tidak sombong. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara, lihatlah dan akuilah bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita berasal dari Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata hanya pemberian Tuhan saja. Jangan sombong, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan akuilah Dia di dalam kehidupanmu. Sebagai penutup khotbah saya, jabatan tinggi kalau sombong tidak dihormati. Orang kaya kalau sombong tidak berwibawa. Orang tampan kalau sombong tidak menawan. Orang cantik kalau sombong tidak menarik. Selamat menghayati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang tidak sombong. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.
Marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dengan nas pembimbing yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan, terimalah dan sucikanlah serta kuduskanlah persembahan daripada kami. Dan terlebih semua itu, terimalah diri kami sebagai persembahan yang sejati. Baharulah hati, pikiran, dan perbuatan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur atas doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita undur dari ibadah ini dan kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sombong, sebab segala sesuatu berasal dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan
dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia